Ya Allah ya Rasulullah. Halaman 557. 557. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mul. Wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح كتب العلوم أبي حميد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى أرواح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى أرواح كتب المقام شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى أرواح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد ابن الله Palembayan ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفلمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد أحجم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حج المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان يتختم وربما خرج وفي خاتمه خيط مربوط يتذكر بالشيء وكان يختم به على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة. Artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin dan terkadang keluar ia Rasulullah sedangkan pada cincinnya itu ada benang yang berikat sebagai peringatan dengan dia Rasulullah akan sesuatu supaya jangan lupa. Ada berikat lah. Sidin mengatakan melalui benang. Cincin sidin ini gunanya adalah ia untuk mencap lah atau memberi stempel. Kalau ada surat-surat macam-macam kan. Nah, dengan dia cincin itu atas surat kiriman dan bersabda Rasulullah, cap atau stempel atas surat kiriman itu terlebih baik daripada dituhmahkan. Dituhmahkan itu sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu ada kurang bagus lah. Jadi kalau sudah ada tanda dari Rasulullah tuh kada kau lagi surat itu dibuat-buat. Nah itu maksudnya. Nah. Jadi orang bahari zaman Rasulullah itu aja, tapi ngalih nampu macam-macam lah. Itu kekuatan. Jadi Rasulullah tuh berarti ada dua cincin sidin, ada yang untuk itu tadi, ada batu, ya, pasun, tuh cincin sidin. Tapi makanya satu aja sidin. Wa kana yalbasul qalanisa tahtal amaim.
wa bi ghairi imamatin wa rubbama naza'a kalan suwatahu min ra'sih faja'alaha sutratan baina yadayhi summa yusalli ilaiha wa rubbama lam takunil imamatu fa yasuddul isabata ala ra'sih wa ala jabhati wa kanat lahu imamatun tusamma as-sahaba fawabaha min aliin radhiyallahu an farubama tala aliyun fiha fayaqulu sallallahu alaihi wasallam atakum aliyun fis sahab. Ini kisah Rasulullah sembahyang bisa juga kada bakupiah sidin lah. Nah, jadi kalau ada orang kada bakupiah sembahyang asalnya tahu nang kada bakupiah itu mengikut nah kada ada masalah. Jadi kita kada boleh menyambati orang yang kada bakopiah. Kita sudah tahu apa hadisnya Rasulullah itu bisa juga kada bersorban biasa juga sih. Nah, ini asal tahu aja karena apa jar ulama orang-orang ahli apa hakikatul mutaba'ah ru'yatul ma'bu fi kulli syai. Sebenarnya orang yang mengikuti Rasulullah itulah dia melihat apa saja yang dilakukan Rasulullah. Lebih-lebih di dalam ibadah. Selalu diturutinya. Itulah para sahabat. Sampai jalan Rasulullah aja dituruti oleh sahabat. Kemana Rasulullah berbiluk diturutinya juga. Nah itu luar biasalah. Nah, sahabat. Jalan itu, lagi zaman Rasul itu ada pohon. Ada pohon, jadi belapak pohon tuh Rasulullah berbelok sebelah kiri, ditabang pohon tuh. Lalu sahabat ini kenapa jadi berjalan berbelok pulang pohon tuh ada tanda, jadi tanya kan? Karena dulu Rasulullah sih berbelok. Subhanallah, orang mahabbahnya dengan Rasulullah. Nah itu maksudnya hakikatul mutaba'ati ru'yatul matbu fi kulli syai. Ada kita nih bintang mana kenang kawa ya kalau mudah-mudahan terutama di dalam sembahyang di dalam ibadah itu yang sangat dianjurkan agar kita ibadah ini betul-betul lahir dan batin tunduk dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Quran yang mengatakan surah An-Nisa ayat 80 may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat akan Rasulullah itu sama taat dengan Allah. Itulah dalilnya qat'i benar tuh ada kalau dibantah lagi. Apa yang ditaati? Bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah. Dan adalah Nabi SAW memakai kupiah di bawah sorban. Dan dengan tiada sorban dan terkadang menanggalkan kopiahnya. Nah ya lah. Kada bawa kopiahan sih. Jadi kayak di Makkah tuh dong banyak kada bawa kopiah semua yang buannya. Inya tahu hadisnya. Ada orang kita Banjar yang datang ke Makkah melihat orang kada bawa kopiah. Etirat macam-macam. Hati aja bang. Kenapa jadi kada bawa kopiah? Kita adat kita bawa kopiah. Ya. Jadi sudah tahu kada upaya lagi. Kita kada bawa kopiah. Tapi ingat bahwa Rasulullah pernah kada bawa kopiah. Yes, silahkan sembahyang. Tapi jadi imam ketua kita kada kawa kada kopiah. Bisa ada nama masangakan. Nah, kayak itu adabnya. Jadi terkadang Rasulullah menanggalkan kopiahnya itu dari kepalanya. Maka Rasulullah menjadikan ia akan dia kopiahti dinding antara hadapannya, kemudian maka ia sembahyang menghadap kepadanya. Ayo batas diandak di muka kainana. Ya itu, kayak alat supaya orang lewatnya tahu buat sini batas orang sembahyang. Makanya kalau kita boleh menyuntul orang kalau kita sembahyang enak banget boleh kalau gerakan boleh kita menjorong itu orang lewat karena orang jah kita. Itu yang dibolehkan gerakan dalam sembahyang ketika orang kita sembahyang orang lewat meranjak kita. Nah, boleh kita. Cuma maksudnya manuk ini menyuruh supaya jangan meranjak kita. Jadinya kamu kasih sedikit berjalan.
Nah itu tadi contoh kopiah tadi lah. Sidin andak di muka sembahyang sidin. Menandakan di sini wilayah sujud aku nah istilahnya. Jangan diganggu, jangan dijajak. Nah, karena di Bakah itu kan orang lalu-lalunya kada bahanuan, ada di langkahnya kita. Sama ya di sini gini zaman hari Jumat tuh lah. Kalau ada nang kosong di muka ini, makanya itu oleh karena itu di muka itu harus berdahulu supaya orang nang paham tuh kan orang kada nyaman melihat di muka ini kosong. Hendak diliwati tiap malam. Nah itu masalahnya. Ini harus ada pengaturan supaya kita tuh sab itu rapat, lurus. Karena itu kesempurnaan berjamaah. Dan terkadang tiada ada baginya sorban. Maka mengikat ia akan dia sapu tangan di atas kepalanya. Boleh juga. Nah, sapu tangan gana. Nah, ada juga orang itu sembahyang mengikat. Ada tuh pipit pada juga yang lo dibalik. Itu apa? Menghindari rambut nih supaya jangan tagugur kamu muka atau sujud. Maka mengikat ia akan dia sapu tangan di atas kepalanya dan di atas dahinya. Nah, itu diantara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sembahyang. Nah, dan ada sorban Nabi SAW bernama As-Sahaba. As-Sahab ngaran sorban sidin tuh. Wah ini ada lagi As-Sahab tuh di Makkah. Ngaran namanya tuh. Kita lihat lagi lah. Nah. Ini beriakan sidin, bang Sidina Ali sudah sorban nih. Maka memberikan ia Rasulullah akan dia sorban itu bagi Sidina Ali radhiyallahu anhu. Maka terkadang datang Sidina Ali radhiyallahu anhu taala anhu kepada Rasulullah SAW di dalam memakai ia akan dia sorban tadi, maka bersabda Rasulullah SAW dengan katanya, datang Ali akan kamu wahai sahabat-sahabat dalam memakai sorban yang bernama Sahab. Itu Rasulullah melaksanakan sembahyang pernah kada bakupiah, pernah kada bersorban. Memang bersorban itu sunat, lah. Sunatnya tuh balilit ya Allah. Walaupun itu hadisnya dhaif, tetapi kan ngaran lipada amal kada ada masalah. Karena Rasulullah menggawi. Nang baandak ya juga, ada yang baandak aja. Wa kana ija labisa sauban labisahu min kibali mayaminihi wa yaqulu alhamdulillahillazi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi pinnas wa iza naza'a saubahu akhrajahu min mayasirihi. Artinya dan adalah Nabi SAW apabila memakai ia akan kain, maka memakai ia akan dia kain daripada pihak kanan. Masukkan tangan bajunya tangan kanan dulu. Dan mengata Rasulullah waktu memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi pinnas. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi ia akan daku. Pakaian yang menutupi aku dengan dia pakaian akan auratku. Dan aku berperhiasan dengan dia pakaian pada hadapan manusia. Agar jangan jadi fitnah. Nah, yang penting bersih. Mun kada dapat pang kita bacaannya nih, cukup kita sahjaku baju menutup aurat perdu karena Allah Ta'ala. Itu ya cukup sudah. Mun kuliah menghafal bahasa Arabnya nih. Setiap kalian berbaju kita tahu. Nah, apalagi nak sembahyang. Karena kita menutup aurat ini kan wajib. Maulah kita berjalan kada berbaju. Nah, jadi lah nak masang baju bismillah lah. Dalam hati sahjaku baju menutup aurat karena Allah Ta'ala. Pahala terus tuh.
Wa kana ijala bisa jadidan a'ta khil kasyabihi miskinan summa yaqul ma min muslimin yaksu musliman min samli siyabihi la yaksuhu illa lillah illa kana fi dhamanillahi ta'ala wa hirzih wa khairihi ma wa rahu hayyan wa mayyitan. Artinya, dan adalah Nabi SAW apabila memakai ia akan kain yang baru, maka ia memberikan kainnya yang buruk atau yang sudah dipakai sidin itu akan orang miskin. Mun kita kada cocok pang lah, ada sidin nih, jangankan nang hanya nang buruk aja orang belanja berabut, bahasa kita tuh nah. Air wudu sidin aja sahabat berabut. Artinya apa? Kalau ada pakaian yang sudah kita kada memakai lagi itu tetap bagus juga diberikan selama bisa dimanfaatkan. Karena sudah contoh ada Rasulullah tuh pernah menjahiti baju nang robek, iyalah. Pernah menjahit sandal sidin. Maknanya kalau itu masih bisa dimanfaatkan jangan dibuang karena itu nikmat dari Allah. Ada aja nang makanya orang miskin. Ini petunjuknya orang miskin sini. Nah, nang diberikan. Nah, ada kita anjurannya kayak Allah, lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Nah, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kalau kita tidak memberikan kepada seorang yang paling kita sayangi. Barangnya tuh, yang kita berikan tuh paling kita sayangi itu yang baru bujur-bujur. Itu sahabat siapa tuh? Di Madinah tuh Sidin. Mbah Ayat tuh turun menyerahkan tanah di muka masjid Madinah. Siapa tuh sahabatnya kada ingat nah. Al-Ansari namanya ujungnya tuh. Kemudian maka ia bersabda, tiada daripada orang yang muslim yang memberi pakaian mereka itu akan orang muslim daripada kainnya yang buruk, padahal tiada ia memberi akan dia itu pakaian melainkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala. Melainkan adalah ia di dalam akuan Allah Ta'ala dan di dalam peliharaannya Allah Ta'ala. Dan di dalam kebajikan selama ia menutupi akan aurat orang yang muslim itu. Padahal hidupnya dan padahal matinya. Mulai hidup sampai matinya, mun dipakainya aja tetap dapat kebajikannya. Nah. Makinnya menang puga ikhlas, menang buruk tuh kira-kira pasti ikhlas sudah kan seorang dandak lagi. Nah, ya kada. Nah, jaka kawan nih kita ini berlatih nang puga tuh nah ikhlas. Nya ujiannya di situ bang lah. Ujiannya tuh di situ kalau urusan harta. Tapi kalau kayak kita nih ujian terakhir kita disakit garing tuh nah. Ujian yang terakhir tuh kayak pajak, disiplin keilmuan seseorang di garing itu namanya menentukan. Protes dengan garing tuh. Nah, kisah sedikitnya lah kita supaya kita tidak jadi ektebar. Ketika guru Juhdi dibawa ke Jakarta oleh Haji Nurhin, Sidin betul-betul menyaksikan dan merawat beliau. Disuruh berdoa Sidin supaya sembuh. Kada mau Sidin berdoa. Nang bini menyuruh supaya pian bah berdoa. Kami memang kada pun jadi berdoa. Kan ceritanya sebelum waktu dahulu belajar si abah guru Juhdi ya, Haji Muhammad kan. Anak kami ini Muhammad Taisin alim pada kita gini nih. Itu ada kalimat seperti itulah. Alim pada kita nih gini. Ulun ma'anu itu pas meninggal tadi. Kada mau obat tuh kada mau aja kada arwah bini sekumpul menyuruh.
2 kilo nih nah. Tomornya yang dicabut tuh 2 kilo. Luar biasa. Kada mau didoakan. Sidin rancak membaca surah Al-Anfal kan waliya baliyal mu'minina minhu bala'an hasanah, itu rancak dibaca Sidin. Nangaran bala tuh bagus, nikmat dari Allah. Nah, orang di situ andaknya lah. Jadi aja Nurhin, aku membawa nang ulama-ulama nang ke Singapura, ke Malaka, kadang ada takut ciak. Sakit juga. Seikung nih jenah nang bujur-bujur kada disam sekali merintih kada ada. Tuh ulun langsung mandiri Haji Nurhin waktu datang. Dan Haji Nurhin menangis menghadapi kejadian itu. Nah, jadi kita ini kuncinya digaring tuh. Nah, protes kada hendak pelakas benar kawaras atau nak kaya pak. Sedangkan bala Allah tadi kan kasih sayang Allah. Ija ahabballahu abdan ibtalahu, kata Allah. Apabila Allah tuh sayang on hamba, pasti dicobanya dengan sakit. Apa tujuannya? Dengan sakit itulah supaya hati terus ta'aluk dengan Allah. Zikrullah, ingat terus. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita kalau sakit itu Allah kan menurunkan penyakit dan menurunkan obat. Obat tetap jalan, ikhtiarnya jalan terus. Tapi untuk sembuhnya itu menunggu Allah. Nah itu orang-orang hebat. Ada kita kadang itu kan sudah obat kasih kemarin luar biasa obatnya. Kenapa kan sembuh-sembuh aja lagi? Nah, kenapa kalimat kenapanya tuh nah? Nang rusak iman kita. Kalimat kenapanya tuh nah. Padahal sakit tadi kan nikmat Allah. Kasih sayang Allah. Supaya kita terus ta'aluk hati kita dengan Allah. Nah di situ kealiman beliau tuh yang nyata. Sebab nang lain-lainnya Haji Nurhin enggak menangis juga bahasa kita tuh nah. Dibawa. Nah itu sebagai etibar kita mudah-mudahan kita apa itu juga. Obat jalan tetap. Berapa aja duitnya obat aja, tapi sembuhnya menunggu Allah. Maka itu hakikatnya, bukan obat yang menyembuhkan. Kalau obat tak dua gina, syirik kita. Jadi kita tetap menunggu kesembuhan itu dari Allah. Ini nang luar biasa nilainya. Nah, luar biasa nilainya. Mun kita ambah obat, larang bana berapa juta, udah kenapa kan sembuh-sembuh? Salah kan ya obat nih. Butuhan obat kita. Jadinya. Nah itu diantaranya hakikat. Mudah-mudahan kita jalurnya seperti itu. Menunggu Allah. Karena membuat penyakit Allah, namanya bukan Allah. Syariatnya obat. Wa kana lahu firashun min udmin haswuhu lipun tuluhu jira'an aw nahwuhu wa arduhu zira'un wa shibrun aw nahwuhu wa kanat lahu ibadatun tuprasulahu haitsuma tanakkala tusanna taqaini tahtahu. Dan adalah Nabi SAW baginya tilam. Ada tilam sedena daripada kulit yang merah yang telah dimasuk di dalamnya lip, yaitu sabut yang halus daripada kulit kayu yang halus. Panjangnya tilam sidin itu 2 hasta atau seumpamanya, dan lebarnya 1 hasta dan sejengkal atau seumpamanya. Dan adalah bagi Rasulullah SAW abaah, yakni baju kelelawar bahasa kita tak. Lubang tak. Nah, baju kelelawar atau baju lapisan luar. Dihamparkan baginya kemana ia berpindah, dilipat
2 lapis di bawah tempat duduknya. Itu aja gorengan sidin. Dan kadang-kadang sidin goreng tuh bebekas belakang sidin lah, karena tikar sidin apa bahannya di bagian pelepah kurma. Nah, mun kita goreng di lantai tidak hakun lah. Itu tawadunya Rasulullah memberikan contohan kita. Jadi kita syukuri aja apa yang ada, kita syukuri supaya ingat awan baginda kita Rasulullah SAW. Wa kana ya'namu ala hasirin, alal hasir laisa tahtahu syai'un ghairu. Dan adalah Nabi SAW terkadang ia tidur atas tikar, padahal tiada di bawahnya itu sesuatu yang lain daripadanya. Ya tikar itu yang bekas deh. Bakas nih abang belakang siding. Kita tikar purun lah. Wa kana min khuluqihi tasmiyatu dawabihi au silahihi wa mata'ihi wa kana ismu rayatihi al-iqabu wasmu sayfihi allazi yashhadu bihi al-huruba Zulfiqar wa kana lahu sayfun yuqalu lahu al-mikhzam wa akharu yuqalu lahu ar-rusub wa akharu yuqalu lahu al-qadib wa kanat qabdatu sayfihi muhallatun bil fiddah. Ini barang-barang alat tanusidin lah, baju perang. Dan adalah setengah daripada perangai Nabi SAW, beliau menamakan binatangnya, tunggangan sidin binatang lah, dan senjatanya dan barang-barangnya, dan adalah nama panji-panjinya al-iqab. Dan nama pedangnya yang dibawanya hadir dengan dia pada ketika pergi perang Sabil itu Zulfiqar. Yang pernah melihat ke perpustakaan ada apa? Museum di Mekah atau Madinah atau di Turki mungkin tahu nih lah. Dan adalah baginya itu pedang yang lain yang dinamakan al-mikhzam. Dan adalah lagi baginya itu pedang yang lain dinamakan al-kandi apa? Al-kindia. Ar-rusub. Dan lagi baginya pedang yang lain dinamakan salah. Yang dinamakan al-mikhjam, dan adalah lagi baginya pedang yang dinamakan akan dia ar-rusub. Rusub ngarannya. Dan lagi baginya pedang yang lain dinamakan akan dia al-qadib. Dan adalah tempat pemegang padangnya itu dihiaskan dengan perak. Nah, kaingkutan hulunya tuh. Nah, jadi banyak pedang Rasulullah nih lah. Tapi walaupun sidin umpat perang, kadada pang tendang anu nang berapa orang mah menekam musuh pada dalam. Wa kana yalbasu min taqata minal udmi fiha salasu hilakin min fiddah. Artinya, dan adalah Nabi SAW memakai tali pinggang daripada kulit yang merah yang disamak di dalamnya 3 lingkaran daripada perak. Nah, ada juga sini mau dipendang alal panding sini bababat. Wa kana ismu qausihi al-katum wa ja'batihi al-kafur
Wa kana ismu naqatihi al-quswa wa hiya allati yuqalu laha al-adba'u wasmu baglatihi daldala wa kana ismu himarihi ya'pur wasmu syatihi allati yasrabu min labniha ainata. Ada terus ngarannya ampun sidinnya binatang-binatang sidin. Dan adalah nama busur panah Nabi SAW Al-Katum namanya. Dan menamai akan tempat panahnya itu Al-Kapur. Dan adalah nama onta Nabi SAW itu Al-Qaswa, yaitu yang dinamai baginya Al-Atba. Dan adalah nama bagalnya itu Al-Daldal. Dan adalah nama himarnya Ya'pur. Dan adalah nama kambingnya yang meminum ia Rasulullah daripada air susunya itu yang bernama Ainah. Wa kana lahu matharatun min fakhari yatawadda'u fiha wa yashrabu minha fayursilun nasu auladahumuz sigar alladhi qad aqalu fayadkhuluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yudfa'una anhu fa ija wajadu fil matharati ma'an syaribu min wa masahu ala wujuhihim wa jasadihim yabtaguna bijalika al barakata. Artinya adalah Nabi SAW baginya itu tempat mengambil air sembahyang daripada tanah yang mengambil air sembahyang Rasulullah SAW. Di dalamnya ada minum ia daripada airnya itu, maka menyuruh manusia akan segala anak mereka itu yang kecil, yang telah berakal mereka itu anak-anak, maka masuk mereka itu kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kekanakan tuh nyaman lah untuk Rasulullah itu mana? Inya memandang Rasulullah kada masalah, kada hambatan memandang Rasulullah itu. Ada para sahabat nih tapi kau memandang, kada kau lawas, kada sanggup memandang Rasulullah. Karena cahaya Rasulullah itu luar biasa. Maka tiada ditolakkan mereka itu daripadanya. Rasulullah senang anak-anak itu datang. Yakni tiada ditegahkan mereka itu daripada masuk kepada Rasulullah SAW. Maka apabila mendapat mereka itu di dalam bejana tempat mengambil air sembahyang itu akan air, maka meminum mereka itu daripadanya air itu. Dan menyapukan mereka anak-anak itu daripada air itu ke atas segala muka mereka itu dan ke atas jasad mereka itu, karena mengambil mereka itu anak-anak tadi. Dengan demikian itu akan berkah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya cerita tentang barang-barang Rasulullah lah. Faslun fi bayani afwihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrah. Ini suatu pasal pada menyatakan memaafkan Rasulullah SAW akan kesalahan manusia serta kuasa ia membalas akan kesalahan mereka itu. Jadi Rasulullah ini memaafkan, padahalnya mau hendak membalas kawa. Cuma sidin pemaaf orangnya. Nah ini contoh halimnya Rasulullah ini. Penyabar, jangan nak membalas saja, setempat benar. Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas wa argabahum fil afwi ma'al qudrah hatta annahu utiya biqalaida min jahabin wa fiddatin faqasamahuma baina ashabihi wa qama rajulun min ahlil badiyah faqala ya Muhammad wallahi la in amarakallahu an ta'dila fama araka ta'dil. Faqala sallallahu waihak faman ya'dil alaika ba'di. Falamma walla wa qala rudduhu alayya ruwaidan. Ini berhadapan dengan Rasulullah lah. Orang Arab ini berhadapan Rasulullah, memandangkan Rasulullah kada adil. Ya Allah, nih ceritanya nih. Napa sahabat sarik? Orang bahari wani Rasulullah berhadapan sampai kah?
tingin sini dulu. Jadi wah ini mun ada nang ada tapi katujuan Rasulullah nang dulu tujuh tuh. Pani bahaya pemudahkan kada adil Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini semua tentang apa barang-barang Rasulullah atau sikap Rasulullah itu menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita mudah-mudahan